Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'dah. Yang kita muliakan Bu Nyai beserta pengurus yayasan yang lain yang berbahagia, Neng Ati, Gus Zulfa, Bapak Ibu guru yang saya banggakan semuanya tanpa terkecuali. Anak-anakku, walau pandemi kita terus belajar ya, harus semangat. Baik, akan kami sampaikan beberapa materi terkait dengan standar lulusan di Baitul Atiq. Pokoknya tahun ini coba rodok tenanan. Lah wes sih Pak, rodok tenanan Pokoknya lulusannya harus jelas. Kemana-kemana bentuknya kayak apa. Ini tentu dasarnya adalah standar kelulusan nasional. Nah, waiku di mana? Di separuhnya atau bawah atau atas. Nah, ini nanti kita lihat. Target lulusan Baitul Atiq itu tentu ada 3 dimensi ya, 3 dimensi. Dia sikapnya kayak apa, keterampilannya kayak apa, pengetahuannya kayak apa. Wis niku tok. Tapi yo capek jabarane yo apa ya, luas sekali, itu luas sekali nggih. Yang pertama sikap. Dimensi sikap. Jadi sikap ini ya sikap watek ya awake iki kudu bentuke piye itu bisa diolah. Karena istilahnya Mbak Yai Thohir dulu ngendikan awal itu dipaksa awake sholat, pokoknya paksa sholat misalkan itu. Setelah itu nanti akan terbiasa, lama-lama ya biasa. Oh ya, bahkan lama-lama menjadi kebiasaan. Jadi yang dari sikap itu yang pertama harus takwa kepada Tuhan. Kalau kita takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, indikatornya apa? Ya sholat. Wes ngono ae, sholat. Kedua, berbakti kepada bisa orang tua, bisa guru. Itu wis. Kalau itu dia ngelakuin, dia sudah mesti istilahnya takwa. Dan setiap aktivitas apa-apa dia harus berdoa. Mau makan doa, mau jalan doa, mau ke kamar kecil pomogung iso ya gue ngapal ya orang ndonga pokoknya ya niate gua kan ngoten ya. Apalagi hal-hal baik, minimal bismillahirrahmanirrahim nggih. Sikap yang diinginkan pemerintah atau kita itu adalah berkarakter. Karakter niku istilahnya duwe bentuk khusus. Jadi kita bayangkan kalau dulu itu apa ya, orang hutan atau orang yang di pedalaman itu kan dia karakternya mohon maaf ya, soal Tuhan nggak kenal misalkan apa itu karena belum terbentuk. Anggap saja ya karena dia belum diberi masukan-masukan. Nah, di sini yang dianggap sikap berkarakter itu ya pertama menghargai keberagaman. Sak kelas dhewe Kang, Mbak, itu wes macem-macem. Sikape, gayane, kemampuane, duwite, bahkan apa ya, hobine wes beda-beda. Itu dianggap hal biasa. Jadi keberagaman, menghargai keberagaman. Berkarakter yang kedua selalu menjaga kerukunan. Jadi dia partai ini, mau partai nggih, abang, hijau, kuning ya dihargai. Misalkan dia perguruan silate ya, cah nom kadang biasa ikut ya. Apa mungkin Pak Garnusa, Terate, Winongo, Kerasakti itu ya harus rukun, pokoknya harus rukun. Terus yang selanjutnya yang menunjukkan karakter peka terhadap peka sosial, bakti sosialnya peka. Jadi enek awake iku biasanya sampah yang sekitar kita itu aras-arasen delok njipuk itu penting. Yang berikutnya anti kekerasan baik secara fisik maupun psikis. Jadi ya wis pomo koncone usul nyang grup WA kelas. Nah, kon usul ragelem nenek usul dibuli entek-entekan itu enggak menunjukkan karakter kita. Itu kudu dirubah.
Selanjutnya dimensi sikap yang diharapkan adalah disiplin. Wes, penak omongannya ya, disiplin. Gampang, disiplin. Telu. Hasil lakonane masya Allah, angel ya. Datang pulang tepat waktu. Wis contoh. Mergo saiki pandemi piye, Pak? Ketika ada e-learning, cepat melihat, cepat merespon. Wayang ngerjakan, wayang kuis. Termasuk mungkin kalau administrasi ya ngono, wayang pujian bayar ya bayar, cepet. Gak masalah duit piro loh ya, anu cah ya. Jadi dia Bapak Ibu mungkin perlu dia harus cepat merespon pokoknya. Apapun itu clear. Termasuk kalau tidak bisa ngikuti e-learning, izin kan bisa chatting kepada Bapak Ibu guru. Hari ini nanti radi dalu Pak, mergine pun kadung janjian munggah teng wit tewel, nah, misalnya itu kan bisa aja. Tapi harus mencerminkan disiplin. Gitu. Terus mengerjakan tugas. Nah ini mengerjakan tugas Bapak Ibu guru. Jadi termasuk Bapak Ibu guru itu memberikan tugasnya juga begitu, harus disiplin. Anak-anak meresponnya disiplin. Gitu. Yang berikutnya dia mentaati tata tertib sekolah. Saya pikir clear itu. Dimensi sikap yang selanjutnya adalah santun. Santuy beda loh ya. Santuy itu berarti santai. Santun beda. Santun itu sing digawe parutan kelopo kayak santen. Tak jawab dhewe, santen niku. Nggih Pak, santun kula mboten sah, kayak sampun. Pon guyon kaken guyon. Nggih. Jadi santun itu ya menghargai teman. Menghargai orang tua, orang yang lebih tua. Menghargai Bapak Ibu guru, orang tua itu sudah sebuah keniscayaan, harga mati. Ngono pomo NKRI ini udah harga mati. Sekali ditawar. Terus biasa menggunakan kata-kata yang cukup bagus lah. Kang piye, Mas piye, he, misalnya asmone Dendi, Den piye kabare? Ora ketemu kancane pisuan iki dhisikne. Mulai A sampai Z apal. Gak mungkin tuh tak onekne, aku ya iso jane, tapi yo gak pas. Artinya itu penting. Pripun kabare? Kalau dengan lebih tua boso itu standar. Tentu tidak mudah, tapi bisa dilakukan. Yang terakhir tidak menghina orang lain. Yes, pokoknya orang ngenyek, ya orang bully, ya orang ngenyek. Pokoknya enggak, ya harus pokoknya tidak menghina. Karena kita mesti tidak sempurna. Yang lain juga begitu. Lita'arafu, sehingga kita saling menghargai, saling membantu. Dimensi sikap yang tidak kalah pentingnya adalah jujur. Nah, jujur Pak, jiri sopo. Saiki era pandemi, kenapa salah satu pemilik bahasane teng mriki ojek online wi pelancar rezeki akeh ya karena jujur. Contoh itu teman-teman yang penjual online coba sekali aja nggak jujur, wes mesti gak dibaleni nih. Clear, itu sudah clear, nggak usah dibantah, jujur. Ya regane 1000 ya 1000. Boleh berarti Pak, iya tapi wajar. Berarti ya paling maksimal lah 20% lah paling. Okay. Terus mengatakan salah, mengaku salah jika salah. Ini tidak gampang untuk kita. Kepala sekolah ya ngono, salah ya salah. Wakil nggih ngoten, Bapak Ibu guru salah ya salah, minta maaf, jangan salah bulet ae, jangan. Anak-anak apalagi salah kepada orang tua, harus salah kepada adik kita harus berani minta maaf. Sepurane Dek, aku mengsa asli ngantuk be kesampe HP-ne ceblok. Dan seterusnya. Melaksanakan tugas individu dengan baik ini ada kaitannya dengan jujur ketika kalian
atau bapak ibu guru memberikan tugas, anak-anak merespon ini ada kaitannya itu, jadi harus memang jujur. Jadi ngerjakan, pokoknya yang ngerjakne ora wifi nantok ngono lho. Kaya sing ngomong nggih nak pas teng sekolahan teng griya mboten wonten wifi nggih. Selanjutnya sikap peduli. Ya peduli tentu. Pomo pas barengan piye Pak, repot AB, diukur mana yang lebih penting. Ya saya gitu. Jadi misal orang tua merintah bolo sakit kon nekani, ya orang tua dulu baru bolo, kan begitu nggih. Jadi di sini ada contoh menjenguk orang sakit, jelas. Memungut sampah, menghemat air. Jadi keran-keran ngangge ya dibalik nih trep ngoten, itu termasuk listrik di tempatnya bapak ibu guru, mungkin kelas-kelas kipasnya sampun tasik nyala, sudah waktunya pulang ya dimatiin. Itu sikap peduli. Berikutnya PD, bahasanya peteng dedet boten, percaya diri penting. Nggih. Terus Gus Zulfa, bakulan ini yang penting pokoknya PD, berani menawarkan. Kalau enggak, lo ngawake ora wani nawarne, wong liyane kere tumbas ora mungkin. Kok kere Pak? Kere itu yang saya bahasa cahangone. Kere itu berarti ya sewenang sing berlebihan itu loh. Nggih. Tapi agak dibolak-balik bahasanya nggih. Mencerminkan percaya diri. Ya pokoknya pede. Berani mengambil keputusan dan bertindak cepat. Ya wis, contohnya iki sesuk gawe capje urunan per kelas. Langsung wis ngene, urunan piro-piro itu ambil, jazz. Engko soal enak ra enak, engko piye, ini urusan nanti. Itu perlu, penting. Dilanjutkan, tidak gampang putus asa. Tentu mencerminkan PD itu ya tidak ambil. Wis gawe capce jelalah, wis rentek ragat, entek waktu gas. Jelalah rodok kasinen, padahal gurih enak. Rodok kasinen dipaido kancane. Pegel emosi. Terus ngata-ngatain kancane itu juga nggak boleh. Is biasa. Makanya yang lain juga ngoten, ojo gampang. Ojo gampang ngene hasil karya orang lain biasa, maksud kula nggih. Temennya disupport. Enak tapi rada asin titik gak apa ya. Oke, itu kudu perlu nggih. Dan sehingga tidak putus asa nggih. Berani bertanya, kok kasinan iki sebabnya apa? Misalnya tanya. Logika kita kan kakean asik, kakean uyah. Padahal jane wis ukuran, kurang banyu. Kan iso ae. Makanya harus tanya. Nggih. Berikutnya berani berprestasi. Ya, siapa sih Pak sing gak wani berprestasi? Loh, ada loh. Wis aku ngene ae lah. Wis ngene wis cukup. Aku ngene. Itu berarti nggak berani berprestasi. Dia harus bismillah jajal. Kleru yo dibalenine, salah minta maaf. Itu beberapa hal memang begitu. Tentu tidak semuanya loh ya. Yang terkait prosedural juga harus diikuti. Nggih. Baik, berani berprestasi, berani menjawab pertanyaan. Nenek pertanyaan ora mau meneng. Jelas do meneng. Jelas le mau meneng neh. Lah sing enak sing ditekone mau meneng neh. Zaman dhisik kanggo anteng-antengan mulai dhisik kan ngono. Saya kira kanggo. Sakniki gak iso teko, nak wis roh coba dieksplor begitu. Sempurnane karo mlaku, nggih, sempurnane sambil jalan, nggih. Termasuk Pak Fatkur hari ini belajar video juga. Klera-kleru is okay, nggak apa-apa. Berikutnya bertanggung jawab. Ya, bertanggung jawab, ya bertanggung jawab. Cilikane omong, ki wong sapa sing ngregeti? Kula, Pak. Wis ngono tok ae. Apapun kegiatan bertanggung jawab. Kegiatan rusak kabeh, sapa ki penanggung jawabe? Kula, Pak. Itu namanya bertanggung jawab.
Sehingga dengan bertanggung jawab itu mesti dia akan bertugas dengan baik. Karena ini tanggung jawab saya, ya tak lakoni sapi-api. Tentu kalau dilakukan dengan sebaik-baiknya, otomatis ya insya Allah hasilnya baik. Hasilnya baik, mungkin rezekinya baik, relasinya baik, dan seterusnya. Mungkin jodohnya baik juga. Sing dereng rabi, sing pun ya wes. Kok ngelarang? Boten, maksudnya usul. Lanjut. Harus siswa-siswi Baitul Atiq, Bapak Ibu guru Baitul Atiq harus sebagai apa ya, insan yang berani belajar sepanjang hayat. Jadi soal SMK begitu ya, soal SMK dulu itu kita belum punya apa ya, belum punya gedung 2 itu 4 itu, piye ki gedung, ada tambahan 1 seneng gitu. Kurang lagi, alat sudah berini, alat kurang lagi. Itu begitulah kenyataan hidup. Bukan berarti tidak bersyukur, bukan, tapi terus berinovasi. Kurang apa secara analisa gitu. Oke. Pokoknya sinau terus. Apa itu? Apapun itu. Oke. Jadi soal membaca, menulis, mencari sumber ilmu, yo yang YouTube kena, yang Google boleh. Terus suka berkunjung ke tempat ilmu dan mungkin belajar dengan siapapun, adik-adik kelas, kakak kelas, guru, bolo, is okay. Berikutnya sikap yang menunjukkan sehat jasmani rohani. Apa ya? Ya anti narkoba lah. Jadi ini mungkin koreksi pada saya ya, dan teman-teman yang masih merokok sebenarnya kurang bagi, tapi ya apapun lah. Ini tapi narkoba enggak. Pokoknya narkoba itu harga mati. Itu bahasanya termasuk umben-umben, wi raja nih, raja ruwet size tuh. Itu ada beberapa hadis yang menjelaskan itu. Mboten apal tapi kulo, tapi clear itu. Clear banyak. Anti pornografi, porno aksi, pehayu, semblohe nyun sewu niku, atau ibu-ibu atau anak-anak dandannya agak nggak pantas, itu juga termasuk porno aksi. Wis enek anu nih bagiannya dewi-dewi. Kita pembelajar harus bagus. Atau kegiatan-kegiatan yang merusak tubuh, jadi ndak narkoba, ndak apa, tapi berlebihan. Kegiatan yang merusak, melek, los, sewengi, tapi gak wiritan, itu juga merusak. Itu masuk kategori merusak. Agak saya percepat. Ini indikator. Jadi kalau tadi sikap, sekarang pengetahuan. Pengetahuan itu pengetahuan setiap guru, setiap anak-anak SMK betul itu kan harus mengetahui pengetahuan secara faktual. Faktual niku ya fakta. Jadi besi itu secara umum atos, ya itu penting ilmu itu atos. Jadi nggak boleh besi dipukulin temennya, nggak boleh, karena atos. Mungkin nak sekedar gabus iseng boleh, atau air dalam plastik diantem nih kancone karena ulang tahun, itu masuk akal. Ulang tahun ngantem nih besi, itu berarti nggak paham besi atos itu. Okay. Terus secara fakta prosedur, mobil itu mau ngenakan mobil itu mesti harus lihat mubeng misalnya, kan ngoten. Supaya prosedur mobil piye, prosedur engine stand piye, prosedur komputer piye, harus tahu prosedurnya. Konsepnya. Terus selanjutnya itu pengetahuan konseptual. Kalau sing kula pahami ngeten, konseptual itu ya, konsep itu kan catatan. Jadi misalnya motor ini mergo wis kawat, ngegasmu gak oleh pol, nak gak niku ndrodot rusak enggak. Itu enggak boleh diikuti. Seperti kalau ketika naik perahu, sikile ojo digaya dicemplung-cemplung nih. Walaupun asik, itu bahaya hiu. Itu kan konsep dan prosedural, ini enggak usah diikuti gitu. Dan seterusnya. Okay. Bapak Ibu,
indikator selanjutnya adalah dimensi keterampilan. Jadi keterampilan ini tentu clear, kompetensi yang diharapkan dari jurusan itu tentu fardu ainnya itu ya. Jadi kalau dia TKR ya minimal itu soal standar operasional mobil dia harus bisa, minimal itu. Soal ada skill-skill lain, misalkan anak-anak TKR tapi dia juga dalam komunikasi pinter, akhirnya dia narator, tukang jelasin apa tentang TKR kan boleh, nggak apa-apa. Jadi paling nggak untuk kompetensi inti clear. Jadi itu standarnya sudah jelas ya. Untuk APHP, TKJ, TKR jelas itu diupayakan. Pomo bahasane teng Baitul Atiq, pomo tekane bocah niku mampune setel rem untuk TKR, yaitu dikuatkan. Utawa dhek mampune operating system itu install operating system, yaitu harus dikuatkan minimal itu. Jadi tentu tidak semua gitu Bapak Ibu. Kalau semua itu udah orang-orang yang hebat nggih. Pilihan ini tentu yang walaupun sedikit tapi benar-benar bisa. Selanjutnya skill yang dimaksud itu adalah skill tentang ada kaitannya dengan era sekarang. Jadi sekalipun insan APHP, dia harus bertindak kreatif dan produktif. Yes, pokoknya ya wani ceteh bahasane. Isone gawe pentol, pengen gawe sosis gawe, pengen gawe nugget gawe, itu ya sudahlah, alhamdulillah sudah dilakukan anak-anak. TKR gimana mekaten? Insya Allah misalkan kita mau rencana buka bengkel, ya buka aja. Hasilnya itu nanti kurangan nanti dipelajari terus. Sehingga ada kaitan dengan bertindak kreatif dan produktif itu, dia harus mampu diantaranya memodifikasi karya orang lain, bisa nyontoh dirubah sadik-sadik. Nggak bisa kita mau contoh plak itu nggak bisa, itu sudah pembawaan nih sing ngecat Lombok, nggak bisa, itu sudah rezekinya masing-masing. Udah bisa ini bisa itu sudah, tapi paling nggak lazime wong urip itu misalnya kudu rajin nabung, itu bisa rajin nabung, pedal nyambut gawe, gaya hidupnya ya biasa, yang penting didisekne itu secara keilmuan lazimnya manusia. Berikutnya adalah ini ada jelas nanti termasuk kalau biasa nulis karya tulis untuk prestasi-prestasi yang tentang keilmuan yang pengetahuan itu minimal di wilayah kewilayahan. Jadi anak-anak harus ditargetkan per kelas misalkan harus ada juara-juara, terus itu dipompa terus. Berikutnya berani berpikir kolaboratif termasuk komunikatif. Ini sikap-sikap anak-anak yang harus berani mengekspos dirinya sendiri kepada orang lain. Jadi tidak boleh ada peluang ini yang rame yang saya grup-grup alumni itu ada peluang apa, itu sebenarnya kayaknya sih anak-anak ya kerja ya dikejar, tapi setelah dia bekerja itu jarang-jarang izin ngekspos. Alhamdulillah saya kerja di sini ada, tapi masih sedikit. Ini perlu diperkuat sehingga informasi baik ini akan tertular dengan yang lain. Maka kok diarani sombong Pak, ngupload kegiatannya tiap hari. Kalau berlebihan ya titik unggah, titik unggah. Oh unggah kok titik. Enggak, maksudnya alhamdulillah ini bekerja di Olimpik misalkan.
ya sekedar teman-temannya begitu. Walaupun alhamdulillah saya ini nanam padi sekian hektar misalkan, apakah seperempat hektar atau itu kan bekerja juga. Alhamdulillah saya bengkel, saya jadi driver, enggak apa-apa, itu harus berani. Sehingga teman-teman sebenarnya punya kemampuan masing-masing, punya khas. Mungkin itu Bapak Ibu yang saya hormati, tidak menutup kemungkinan bahwa ini semua kesalahan terletak pada saya selaku penanggung jawab. Memang aksinya belum nyata misalkan begitu, belum bisa menggerakkan Bapak Ibu guru sehingga alumninya masih begitu-begitu aja. Ini atas izin Allah, yuk kapan hari nanti kita rapatkan. Jadi untuk mencapai target yang diharapkan kementerian, ini awalnya duit coro dewi, Baitul Atik. Carane pi, nanti kita kita tulis prosedur itu, nanti kita taati bersama-sama dengan selalu memohon bimbingan yayasan dan para pengurus yang lain, Neng, Gus Zulfa dan semua Bapak Ibu guru. Kita optimis, kita pasti bisa, insya Allah pasti bisa. Begitulah kayak Mbak Yai Thohir, semangat begitu kan. Pokoknya gini, siap-siap begitu. Oke ya, bye-bye. Assalamualaikum.